Jagatani. Hari ini kita lagi ada di Relix Nusantara, salah satu brand alat pancing lokal Indonesia. Kita mau lihat apa saja produk mereka dan kenapa banyak dipakai angler di Indonesia. Yuk ikutin terus Jagatani jalan-jalan. Gas! Nah, sekarang kita masuk nih. Halo Mas. Halo Mas, gimana kabarnya Mas? Siang, alhamdulillah. Boleh perkenalkan dirinya Mas? Boleh, saya Andri dari CV Solusi Mancing Asik. Oke, Mas ini kita kan ada di Relix Nusantara nih. Ini lokasinya di mana nih Mas? Lebih persisnya di Jalan Pantai Indah Kapuk, itu di Elang Laut, seberangnya Rumah Sakit Eka Hospital. Oke, Mas, di sini itu jualan apa aja sih? Di sini kita komplit ya, showroom resminya Relix Nusantara ya. Oke. Jadi kita ada tackle semacam joran, kita ada mino-mino, kita ada soft lure, kita ada metal jig, dan yang pasti PE, leader, dan reel ya. Oke. Ada juga kita jual jersey nih. Oh, ada merchandise juga ada berarti merchandise ya? Nah, kita ada merchandise juga nih Kak. Oke, Mas. Ini kan lengkap banget nih di sini ya. Iya. Kita mulai langsung aja berarti dari joran dulu kali ya? Joran boleh. Oke, kita ke joran dulu, Mas. Oke. Nah, untuk jorannya sendiri itu di sini ada berapa tipe, Mas? Kalau tipe kurang lebih ya, hampir 150. 150 tipe. 150 tipe. Itu dengan kegunaan yang berbeda-beda. Kalau kegunaan itu kan ada yang freshwater, ada tipe spinning bait casting, ada juga tipe saltwater, sama juga tipe spinning dan overhead. Jadi ada dua tipe, dua kegunaan jenis air asin dan air tawar. Range harganya Mas, dari berapa sampai berapa? Kalau range harga kita dari harga 350.000 sampai ke 2 juta lebih. Kita mau lihat dong Mas contohnya yang harga 300-an ya? Oke, kita ada gasak nih. Ini yang lagi best seller nih kita nih. Oh, ini best sellernya nih. Iya, gasak. Nah, ini namanya gasak. Gasak jorannya. Oke. Ini itu biasanya digunakan untuk mancing apa, Mas? Nah, ini tuh bisa dua jenis ya. Kita buat main di freshwater, bisa buat main casting, untuk memburu-memburu teman-teman kayak hampala, gabus, atau toman ya. Bisa juga digunakan untuk saltwater, buat pinggir-pinggiran pantai gitu ya. Jadi bisa nih. Untuk yang under 2 jutanya coba nih, Mas. Kita mau lihat kayak gimana sih, Mas? Nah, kita ada joran Gindara nih, Kak. Gindara. Ini dia joran untuk saltwater. Saltwater ya, teman-teman biasanya nih udah ada yang banyak paham ya Kak. Ini joran kalau kita bilang harganya tidak terlalu mahal, kualitasnya mungkin lumayan oke Kak. Dia buat join Kak. Berapa dia nih? Harganya di berapa? Harga range-nya itu di kurang lebih 1,2-an Kak. 1.200.000-an. Kita juga ada jabrik nih Kak. Apa tuh? Jabrik ini sama ya Kak, untuk joran saltwater juga. Jabrik namanya? Jabrik XP. Kenapa jabrik? Nah mungkin ya kalau saya tidak salah ya, jabrik ini biar dijabrik-jabrik, dicabak-cabak dia tetap kuat fighting-nya. Joran ya kan, leg jigging ini lumayan nih best nih. Mas, kalau untuk kita kan biasanya suka ngeliat nih orang mancing-mancing liar di pinggir-pinggir danau nih. Iya. Itu kalau nggak salah, kalau dari saya yang tahu itu namanya joran tegek ya. Iya. Nah di sini ada nggak sih? Tegek kita juga ada kok. Nah tegek ini kita cuman kalau tegek ya, kita hanya varian ada beberapa ya. Nah kita ada Lemanda XP ya. Lemanda. Nah Lemanda XP ini. Kalau dari kemasan Kak, luar biasa Kak ya. Premium banget ya. Premium ya. Boleh saya buka dalamnya? Boleh. Siap. Ini kisaran berapa nih Mas? Ini range-nya di harga 800-an Kak. 800.000? Ya, range kurang lebihnya ya. Untuk panjangnya? Panjangnya ini baru satu ukuran Kak, 4 meter 50. 4 meter 50? Jadi tidak tutup kemungkinan kita akan ada lagi 540, bahkan 360. Tergantung teman-teman nih request-nya kan. Oh gitu. Nanti pengembangannya terus dilakukan ya? Terus, kalau dari itu terus pengembangannya dilakukan. Karena kita bukan limited edition kalau Lemanda ini. Jadi special edition, yang dimana tergantung permintaannya. Kalau limited edition kan kita stok terbatas Kak. Kalau special edition ini masih produksi Kak. Untuk pemula nih biasanya rekomendasinya ada nggak sih kalau untuk mancing yang
freshwater aja dulu. Oh, kalau untuk pemula ya freshwater ya. Kita tetap selalu ya menekankan kebutuhan dia untuk mancing harian kah, galatama kah. Jadi kita sesuai nih Kak. Kalau kita ambil contoh. Kalau untuk di harian ya Kak, kita ada joran pesut nih Kak. Ini harian nih. Ini harian Kak. Rekomendasinya ya. Hariannya. Nah, dia Namanya ini pesut. Pesut ini ada 2 tipe ya Kak. Ada pesut biasa, pesut Fuji, dan juga kita ada pesut SG. Nah, untuk range harganya? Ini kurang lebih ya, harganya di 450-an. 450-an. 450 ribuan. 550 Kak. 550-an. Iya. Oke. Kalau untuk yang saltwater Kak? Saltwater. Tadi kali kayak yang jabrik tadi Kak. Yang jabrik itu yang rekomendasinya? Rekomendasi. Untuk pemula ya? Untuk pemula yang tipe-tipenya ini saya sarankan ya, bukan saya sarankan ya. Buat kenyamanan itu kalau kita buat leg jigging ya Kak. Tapi nggak tutup kemungkinan kalau untuk bottom kedalaman 40-60 meter ini masih rekomendasi Kak. Oh, masih rekomendasi. Kalau buat bottom. Nah, kalau buat kedalaman di atas 150 meter Kak, itu saya sarankan ada kita di Gindara Kak. Gindara R nih yang terbaru nih Kak. Ini terbaru nih? Yang terbaru nih, dia ada PE1, PE2 dan PE3 Gindara R nih. Nah, kalau untuk saltwater itu berarti untuk pemula tuh berapa Kak range harganya biasanya? Untuk jorannya aja? Kalau jorannya di Jabrik SP ini kita range harganya di sekitaran harga 800 ribuan. 800 ribuan. Kalau yang di Gindara R yang terbaru, ini di harga 1,1 juta. 1,1. Sekarang kita lanjut ke reel dulu kali ya Mas? Boleh Kak. Di sini reel banyak banget nih. Nah, kita ada reel. Nah, ini best seller banget kita Kak. Yang best seller? Ini kita ada kincir. Apa tuh? Reel Relic Nusantara kincir. Nah, cuman kita tinggal ada satu ukuran ya Kak, 1000 doang. 1000. Nah 1000 ini dia ada ukuran, ada 1000D, 1000 HG dan 1000 polos. Yang dimana kalau 1000 polos itu dia rasionya lebih rendah. Kalau yang tipe D 1000 HG ini, dia tipenya bodinya 1000, spoolnya ukuran 2000 Kak. Nah, ada lagi yang 1000 HG, itu rasionya lebih tinggi Kak. Jadi kalau buat teman-teman suka main casting ya, saya saranin di 1000 HG. Oke Kak, kita juga ada cakram nih Kak. Apa itu? Cakram? Reel cakram. Reelnya namanya cakram. Cakram. Cakram ini dia ada size 1000, 3000, 4000 dan 5000. Tapi untuk saat ini kita tinggal ready yang sisa ukuran 3000 Kak. Nah, cakram ini dan kincir saya mau tekankan lagi, dia dual drag Kak. Dual drag itu apa? Dual drag itu dia ada tambahan drag. Biasanya kalau kita drag sudah mati, ikan kan nggak bisa lari ya. Kalau ikannya lebih besar, biasanya PE atau leader putus. Tapi dia tambahan dragnya lagi, jadi dual drag. Dan ini sudah tidak menggunakan anti reverse Kak. Nggak ada tombol anti reverse, jadi di mana meminimalis air tidak mudah masuk. Nah, dan dia yang lebih spesial Kak, harga dengan harga segitu sudah model aluminium rod knob handle-nya. Berapa emang itu Kak? Range-nya kurang lebih di harga 800-an Kak. 800-an Kak? 800 ribuan. Nah, dia sangat ringan juga dan dia sudah carbon tag Kak. Nah kalau reel-reel kayak gini tuh kompatibel nggak sih buat mancing-mancing di danau, di Galatama misalnya? Wah, ini sangat kompatibel Kak. Sangat rekomendasi ya. Terutama ya, karena kalau di saltwater apalagi ya, ini sangat rekomendasi karena handle-nya lebih nyaman, kokoh, powernya kita genggam. Kalau di freshwater, jelas ini kalau buat ikan induk, tangguh Kak. Berarti kuat ngangkat ikan babon kalau bahasanya. Kuat Kak, karena ini dia dual drag Kak, tenaganya. Nah kalau yang tadi yang itu? Kincir itu berapa? Kincir ini hampir sama dengan cakram, cuman harganya dia lebih undernya cakram ya, di 500 sampai 600 ribu Kak. Sampai 600. Hanya beda di handle Kak, ya kan? Dia handle modelnya oval ya Kak. Kalau ini kan dia modelnya aluminium rod knob. Nah ini kan ada yang beda nih Mas bentuknya nih. Saya sebagai pemula nih nggak tahu nih ini bentuknya nih kayak gini tuh gunanya untuk apa, terus kekuatannya kayak gimana, itu bisa dijelasin nggak sih Mas? Oke, ini jenisnya bed casting ya. Bed casting? Iya, ini bed casting nih. Jadi ini model spinning Kak. Jenis juaranya pun dia berbeda. Kalau ini spinning dia blanknya ada di bawah Kak, ya cincinnya di bawah. Kalau ini bed casting dia punya joran cincinnya ada di atas Kak. Untuk kegunaannya dia sama Kak, buat di freshwater ya Kak terutama ya. Lebih ke ideal umpan-umpan tiruan Kak. Umpan tiruan. Karena di saat kita tarik Kak, dia jalannya zigzag Kak. Iya kan? Kalau spinning kalau kita tarik dia lurus ke horizontal. Jadi kalau kita nyamannya untuk
umpan-umpan tiruan saya saranin bait casting Kak. Oke. Makanya teman-teman buat freshwater yang suka-suka main mancing kocolan gabus, toman, dia pasti pakainya yang tipe bait casting Oh, Kak. gitu. Karena ikannya ngejar umpan ya. Betul. Jadi ikan tiruan itu seperti target aslinya Kak. Oke. Jalannya itu Kak. Nah, di sini juga jual ikan tiruan itu. Ada kita jual. Oke. Nah, Sekarang kita lanjut ke situ aja kali ya, berarti. boleh ya? nggak? Ini namanya apa sih dia Nah. aslinya? Ini Disebutnya? kalau kita bilang, teman-teman bilang ini namanya Mino Kak. Mino. 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 Mino ini ada bervarian ukuran Kak. Dan tipenya juga. Kita ambil contoh, ini kita ada Astuti. Astuti. Iya. Wih, Astutinya warnanya udah. bagus sih ya. Iya. Astuti. Nah, dia ada beberapa varian tuh Kak. Oke. Ada di ukuran 5,7 gram. Nah, ini biasanya buat mancing yang tadi kayak toman, gabus gitu-gitu ya? Nah, kalau ukuran segini Kak, sesuai dengan target. Ini biasanya kita buat ikan hampala ya Kak. Hampala. Ya gabus pun bisa, gabus-gabus ikan-ikan ya tanggung ya Kak. Nah, kalau kayak ini kita lari ke Astuti SM, dia lebih dalam Kak. Lebih dalam. Oh, jadi dia geraknya ke dalam dikit? Agak dalam. Oke. Lebih berat juga karena dia di 13 gram, panjangnya di 65 mili Kak. Nah, ini kan ada yang besar juga nih. Nah. Ini biasanya untuk di... Ini kita bilang popping Kak. Oh, ini namanya popping. Teknik popping namanya umpan popper. Dia biasanya kita main di karang-karang mandi Kak. Kayak contoh di Nusa Penida, karang dangkal ada karang yang menjulang, deburan ombak, di situ biasanya ikan-ikan GT Kak. Dulu kan sering nonton lah, ada namanya mancing mania gitu ya. Betul. Nah, kalau yang umpannya ditaruh ke bawah, terus dia mancingnya cuman diangkat-angkat gitu, itu apa tuh Kak? Itu namanya metal jig. Metal jig? Iya. Oh, itu beda, bukan kayak gini ya? Beda. Oke. Kalau ini kita bilang tekniknya popping. Nah, Nah. ini tekniknya popping. Ya, kalau dasarnya pada dasarnya sih casting ya. Casting. Tapi genrenya popping. Popping. Nah, ini kalau kita bilang tekniknya jigging, genrenya bottom dasaran Kak. Oke. Jadi dasaran itu ada yang pakai umpan asli Kak, cumi pilet, udang gitu. Ada juga umpan metal jig nih Kak, yang Kakak tadi maksud. Ini apa nih? Itu soft lure. Soft lure. Ya, dia kalau kita bilang umpan karet Kak. Karet. Umpan karet. Jadi ini sama ya, dia buat main di kayak di freshwater bisa, ya sama di saltwater ya. Saltwater biasanya ikan-ikan dasaran kedalamannya 3 meter atau 5 meter Kak. Oke. Nah, untuk range harganya itu yang tadi Astuti, terus yang ini yang sama yang tadi itu berapaan tuh Kak? Kalau untuk Astuti itu dia varian ya, kita ada Astuti ini harganya di sekitaran 50 ribuan. Oh, ini 50 ribuan. Iya, ada Astuti SM harganya hampir sama 60 ribuan. Nah, ada juga kita Safira kurang lebih harganya sama 50 ribuan sampai 60 ribuan. Oke. Ada Puspita kurang lebih harganya 60 ribuan. Oke. Nah, kalau untuk Alaska ini kurang lebih ya itu hampir 150-an Kak. 150-an. Iya, untuk yang popping ya. Nah, soft lure Soft lure-nya kita harganya di 30 ribuan Kak. 30 ribuan. Satu Iya. set berarti ya ini ya? Satu bungkus Kak. Isinya berapa Kak biasanya? Isinya itu kita ada 6 piece. 6 piece. Jadi bisa digunakan berkali-kali Iya, ya. awet ya. Awet dan dia juga tidak mudah Hancur. hancur Kak, betul Kak. Oke. Karena dia terbuat dengan bahan Nah, kualitas yang bagus. selanjutnya itu tadi berapa? Kalau untuk metal jig, Metal jig range harganya itu bervarian juga Kak. Ada berapa gram, itu kurang lebih ya dari harga 40.000, 40.000. ada yang 80.000, bahkan sampai ada yang 120 ribuan, 150 ribuan Kak. Oke. Jadi tinggal teman-teman tanya aja dulu nanti di showroom kita, Oke. CV Selain Mancing, solusinya mancing asing. Nah, berarti di sini tuh bisa konsultasi, bisa Jelas. nanya-nanya. Bisa. Sebelum mau mancing ditanya dulu mau mancing apa gitu. Mungkin bisa kali ya di sini ya ngobrol-ngobrol dulu ya. Bisa Kak, karena ya Relic emang solusinya mancing asik kan. Oke. Jadi kita juga sesuaiin kebutuhan teman-teman mancing, Oke. ya kan. Nah, kita lanjut ya Mas ya. Oke Kak, Ini apa nih? Nah. Kail. ini Kail ya, Asis namanya? ya. Oh, namanya Bener, Asis. model kail ya. Asis jig ini Asis jig. kegunaannya untuk metal jig yang tadi Kak. Oke. Untuk yang tadi metal jig. Nah, dia ada bervarian ukuran. Jadi sesuai dengan berapa gram yang digunakan metal jig tadi. Oke. Biasa di Galatama kan pakainya yang biasa-biasa nih. Iya, Kayak single ini hook. nih. Oh, ini namanya single hook ya? Iya, kalau kita bilang single hook ya. Kalau orang Oke. bilang Chino juga. Chino. Single hook. Heeh. Biasanya range-nya berapa kalau yang single hook ini? Ini kita ada 11 ribuan Kak. 11.000. Ya, kalau ini kita yang 35.000 nih, Teflon nih, SJ nih ya kan. Oke. Dia cuman kuantitinya agak banyak nih Kak. Oke, Yang ini banyak nih. banget isinya ya. Banyak ya.
Kalau yang Maruto ini dia 12 ribuan. 12 ribuan. Iya, kualitasnya kita udah uji Kak, Maruto ini ya. Oh, ini produknya dari sini juga bukan? Iya, dari Lelik. Teman ini dia dari brand Lelik ini. nih. Iya. Produknya namanya Maruto. Maruto, single hook aisle ya. Oke. Kita juga ada speed ring nih Kak. Oh, ini dari Lelik juga? Iya, Relik Kak. Speed ring Relik. Nah, Oke, ini gunanya untuk apa? ini perantara untuk menyantulkan dari metal jig, bisa ke metal jig, mino, dan popper. Kalau untuk yang tadi tuh, yang untuk di atas Asis. ini, asis di atas itu berapaan? Ini harganya di harga 40, bahkan sampai ada yang 80 ribu. 40 sampai 80 ribu. Oke, kita lanjut nih. Ke apa nih? Ini Kevlar. Kevlar. Kevlar ini dasar utama untuk membuat asis seperti ini Kak. Kalau mereka nggak mau beli jadi, mereka beli ini Kak. Oke. Jadi gini pun harus dengan orang-orang yang sudah berpengalaman membuat Kak. Jadi dia beli Kevlar, dia beli kailnya, dan dia juga harus beli kayak namanya bulu-bulu ya Kak. Jadi dia bikin sendiri. Ini sama modelnya buat ini. Berapaan ini kalau kayak gini? Ini kurang lebih harganya dari 35.000 sampai 45.000 Kak. 35 sampai 45.000. Oke. Ini benang kalau ini atau Ini sama? PE. Ya, jenis benang cuman dia modelnya benang PE ya. Ini ada PE ceking. Dia ini biasanya PE mikro ya. PE ukuran kecil 06, 08, 1,5. Biasanya ini kegunaannya teman-teman yang suka ultralight casting kecil, mino kecil Kak. Saya saranin pakai PE kecil agar PE kecil di saat lemparan ada angin hembusan, dia makin jauh kedorong. Tapi kalau kita PE-nya besar, hembusan angin dia nggak bakalan jauh, jadi ketahan. Ini saya saranin untuk main-main ultralight casting ya teman-teman ya. Oke. Kita ada ceking. Ya ini gerong. Gerong ini hampir sama Kak dengan ceking ini. Oh, sama. Sama, cuman dia hanya lebih halus nih Kak, teknologi terbaru. Ini kan X3 kita punya. Oke. Oke? Ini X8. Jadi lapisannya 8 kali dan dia sudah halus. Jadi tidak cincin-cincin itu tidak mudah ada bekas Kak. Jadi itu biasanya nggak gampang pecah keramiknya Kak. Nah, kita lanjut nih. Oke. Ini apa lagi nih? Nah, ini PE Samson ya. Dia ada X12 ya. X16. Nah, ini biasanya digunakan teman-teman buat saltwater air laut Kak. Oh, ini air laut. Iya, rata-rata mereka pakai ini. Benangnya tuh beda nggak sih air laut sama air tawar, Mas? Sebenarnya kalau buat casting tuh sama-sama PE, cuman dia ukurannya Kak. Oh, ukurannya. Kalau di freshwater itu dia rata-rata kebanyakan pakai 06, PE 06, 08, 1, bahkan ada yang PE 2,5 itu buat ikan toman. Nah, tapi kalau di air laut sama juga digunakannya PE 1, 1,5, 2, PE 3, PE 4, PE 6. Tergantung tekniknya ya Kak. Kayak biasanya tuh kalau untuk mancing pemulanya itu biasanya belinya yang mana, Mas? Kalau rata-rata pemula saya saranin nih, kebanyakan ya, sorry maaf ya, ini ada kertang. Oh, ini ada lagi nih. Ini kertang. Ini yang mungkin kalau saya bilang ya, kualitasnya bagus. Kualitas bagus. Ini kertang kita punya. Kenapa saya bilang oke? Yep. Dengan harga tersebut itu kurang lebih ya, itu harganya 200 sampai 250.000. Sudah X8. X8. Iya. Berarti halus kayak yang tadi ya? Halus kayak yang tadi Kak, dan dia punya power, tenaganya pun besar. Oke. Kalau ini kan berarti dia benangnya itu bisa digunain untuk air tawar dan air laut ya? Ya. Bebas ya berarti ya? Tapi tidak digunakan untuk di pemancingan galatama ya. Kenapa tuh? Karena kalau PE ini sifatnya mengambang. Oh, di atas. Mengambang. Jadi kalau pemancing itu paling nggak suka. Saya pun nggak suka karena kan benang itu ngambang. Jadi telat umpannya keburu habis dulu buyar. Umpan-umpannya ya kan, umpan-umpan galatama kan. Kalau untuk di galatama kita ada lagi nih Kak. Senarnya nih Kak. Nih. Ini untuk galatama nih. Nah. Oh, ini mah ada harganya langsung nih ya? Ada ini. Nah, kita ada bunglon awet, bunglon bandel. Nah, bunglon cerdik. Ada bedanya apa tuh? Nah, mungkin dari karakter warnanya Kak. Kalau ini Kak. Warna? Iya, sorry. Kalau untuk bunglon awet, bunglon bandel, dan bunglon cerdik, ini karakternya bedanya di warna. Aja. Maaf Kak. Oh iya. Hijau, kuning sama biru ya. Kuning, hijau, putih sama biru. Iya, hijau lumut, putih sama biru ya. Oke. Nah. Ini teman-teman suka mancing galatama ya. Dia ekstra kuat ya, ekstra kuat ya. Nah, kita ada lagi nih Kak. Nah, ini senar presisi nih, senar gesit dan senar presisi. Senar presisi ini sama-sama warna putih. Yang membedakan, nah mungkin di gesit ini
unsur bahan senar fluorokarbonnya ini lebih dominan. Oke. Karena kan ini monofilamen Kak, senar nilon. Oke, nilon. Nah ini dia unsur bahan fluorokarbon itu lebih tinggi ketimbang monofilamennya. Artinya di mana dia tidak mudah keriting dan cepat tenggelam. Oh. Nah, ini nih kalau ini dari ini. Nggak perlu diinin jorannya berarti ya? Iya nggak perlu di ngetrik lagi kalau kita Iya, bilang ya, ngetrik ya. ngetrik Dan ya. disemprot-semprot lagi ya, nggak perlu disemprot. Jadi dia udah tenggelam aja cepat. Iya, ini gesit nih. Oke. Tiga Tama. Iya. Biasanya tuh dia maksimal berapa? Patokannya gini Kak, Oke. dari LBS ini kita tinggal dibagi dua Kak. Oke. Nah dibagi dua itu dragmatik Kak. Drag yang tadi juara reel itu Iya, yang bisa kita diputer. nggak muter ya. Tapi kalau kita kendorin, dia bisa 2 kali lipat kekuatannya. Oke. Jadi saya ambil contoh, 15 lip ini dibagi 2 7,5 kg. Itu kita berbicara reelnya dragmatik Kak. Iya, mati. Ya kan settingannya. Tapi kalau kita kan jarang main gitu Kak, kendorin dia bisa 2 kali lipat. Oke. Kita main kendorin lagi 3 kali lipat. Oke. Kendorin lagi bisa berkali-kali lipat. Oke, siap. Cuman ikannya nggak naik-naik kan. Jadi Di bawah terus. ya kembali lagi ke kenyamanan Kak. Siap. Jadi kalau buat di Galatama ya induk-induk gesit ini oke nih. Oke. Ya. Untuk harga, Harga kita ada 80.000 sampai 80.000 yang gesit. 90.000-an ya. kalau yang presisnya 46. 46-an. Nah, kita juga ada Lanjut senar. nih. Lanjut. Nah, ini juga lanjut ke Galatama nih. Ini Ini bestseller masih Galatama nih. orang-orang nih. Apa tuh orang-orang? Oh, ini Orang-orang benang Galatama juga nih. Ini yang biru juga bestseller nih. Warnanya bagus ya. Iya, ini ada orang-orang ya. Sama gold. Mm-mm. Ini kenapa kita warnai hijau sama oranye? Sebenarnya kenapa? Bahannya hampir sama dengan tadi ya, kayak si gesit dan presisi ya. Cuman ini teman-teman pemancing Galatama yang suka main malam, Kak. Oke, main malam. Kenapa diciptakan warna seperti ini? Dia biar nitiknya kelihatan, Kak, kalau malam, Kak. Kalau putih kan nggak kelihatan, Kak. Iya. Jadi, nah inilah saya rekomendasi kalau buat pemancing-pemancing malam Galatama. Oke. Jadi di saat dia lempar, titiknya kelihatan. Oke. Kalau dia warna putih, kalau malam kan nggak nampak, Kak. Nah, kita juga ada leader nih, Kak. Leader. Nah, ini leader fluoro, samar. Senar leader. Iya, nah ini leader siluman. Sama-sama bahannya unsurnya fluorokarbon. Nah, yang membedakan samar ini dia kalau saya bilang nih ya, mungkin teman-teman lah baik ya, dia lebih cukup lah untuk pemakaian sekali trip ya. Jadi dia lebih sekali trip aja Kak. Kalau untuk berkali-kali pemakaian, samar ini saya bilang agak berkurang powernya Kak. Oke. Tapi kalau teman-teman pengen lebih kuat lagi powernya, ambil yang siluman. Oke. Jadi kita ada dua opsi. Karena harganya juga beda Kak. Oh, benar. Jadi tinggal opsi teman-teman aja ya. Iya. Pengen yang budgetnya terjangkau, samar ya. Ya kalau buat sekali pakai atau 2 kali pakai. Tapi kalau untuk yang ikan predator ikan gede berkali-kali pakai siluman Kak. Oke. Dan sama juga nih kita ada bening yang terbaru nih Kak, leader ini nih. Namanya bening. Iya, ini sama dengan siluman buat berkali-kali pakai nih. Rekomendasi kuat nih. Cuman di bening ini spesial kita ciptakan 3 warna Kak. Sebentar saya ambil. 3 warna. Kak, bening terbaru ya. Bening. Ada pink, Oke. ada hijau, ada putih. Oh. Ya kan? Pink, Iya. hijau, putih. Tetapi teman-teman jangan khawatir. Katanya teman-teman nanti di dalam air kelihatan. Tidak. Karena pada dasarnya bahan senar fluorokarbon dia tidak nampak di dia air nggak Kak. nampak. Walaupun warnanya mencolok. Iya, kenapa diciptakan warna ini? Sebenarnya teman-teman yang suka main casting ya atau main di malam, dia menyesuaikan karakter airnya Kak. Kalau airnya gelap, ya kan, dia pakai pink jadi kelihatan juga sama kayak Galatama Kak. Oke. Sebenarnya kalau di dasar air jangan khawatir. Saya yakin kalau bahan fluorokarbon dia 100% nggak nampak di air. Nah, Mas, tadi kan saya juga lihat ada merchandise ya. Iya, kita ada merchandise. Itu apa aja tuh isinya? Kalau merchandise kita ada topi, ada kaos, Ada kaos, dan ada jersey. Nah, Untuk topinya berapaan nih, Mas? untuk topi harganya itu di sekitaran kita 120.000 Kak. 120.000. Nah, untuk yang di kaosnya, Kaosnya berapa nih? dia harganya 120.000 sampai 140.000 Kak. Oke. Untuk yang Jersey-nya? di bahan jersey kita dari 190.000 sampai 250.000. Nah, Mas, dari sekian banyak produk nih, tadi kan nama-namanya familiar banget nih. Iya. Astuti,
Wah, pokoknya Ya, namanya gindara, ikan-ikan ya. Umbat gitu ya. Itu kenapa sih kok nama-namanya itu kayak kita sering dengar Indonesia banget gitu? Karena kita emang konsepnya local pride ya. Local Jadi nuansa dalam negeri Kak. Jadi kita nggak yang hidden produk-produk luar, karena kita juga ada produk-produk asli dalam negeri Kak. Oke. Buat sahabat tani yang pengen beli, kira-kira di marketplace ada nggak sih? Kita ada di marketplace-nya CV Solusi Mancing Asik. CV Solusi Mancing Asik. Iya, semua kita sama. Semua sama. Iya. Kalau yang berdekatan di Jakarta, boleh datang langsung. Oke. Di CV Solusi Mancing Asik, Jalan Pantai Indah Kapuk, Elang Laut, seberang Rumah Sakit Eka Hospital, Kak. Oke, terima kasih banyak Mas buat waktunya. Sama-sama, Kak. Segini dulu videonya Jaga Tani Jalan-Jalan. Sampai ketemu di video Jaga Tani Jalan-Jalan berikutnya. Salam Jaga Tani.